Sang naga itu pun mulai bercerita kepada Azil. Sesungguhnya, ada dua golongan makhluk sempurna yang diciptakan Sang Pencipta di alam semesta ini. Kedua makhluk ini berbeda dari hewan dan tumbuhan yang hanya memiliki sedikit kecerdasan. Mereka memiliki akal dan pikiran yang tinggi. Golongan pertama adalah makhluk ciptaan Sang Pencipta dari unsur cahaya. Makhluk ini suci, bersih, dan memiliki jiwa pelindung serta penyayang kepada semua makhluk. Mereka adalah malaikat. Naga itu menghela napas. Suaranya bergema di dalam goa. Golongan kedua diciptakan dari unsur asap. Makhluk ini memiliki sifat yang tak terduga, panas, dan selalu merusak apapun di sekitarnya. Sifat mereka bertolak belakang dengan para malaikat. Karena itu, kedua golongan ini dipisahkan. Para malaikat, dengan sifat penyayang dan pelindung mereka, ditakdirkan untuk menghuni dunia yang indah. Dunia itu damai, tenterawat sempurna. Itulah negeri awan yang kau kenal, Azil. Sebuah tempat yang indah dan penuh keajaiban. Sang naga melanjutkan, sedangkan golongan jin, dengan sifat merusak dan merugikannya, ditakdirkan untuk menghuni dunia yang penuh api membara. Dunia yang kacau, penuh kerusakan dan kehancuran. Hanya ada pertarungan perebutan kekuasaan dan adu kekuatan. Tak ada kedamaian di sana. Sang naga menatap Azil dengan tatapan bijak. Keberadaan negeri awan dan dunia para jin merupakan bukti keseimbangan ciptaan Sang Pencipta. Kebaikan dan kejahatan, kedamaian dan kekacauan, selalu berdampingan. Pemahaman akan hal ini penting, Azil, agar kau dapat memahami dunia dan tempatmu di dalamnya. Azil pun mulai merasa bingung. Cerita asal-usul negeri awan dari sang naga itu mengusik pikirannya. Apa hubungannya dengan mimpi-mimpi yang selalu mengganggunya? Mimpi-mimpi aneh yang tak pernah ia mengerti. Apakah dirinya bukanlah malaikat seperti Mika dan penduduk negeri awan lainnya? Pikiran itu menghantuinya. Ia selalu merasa berbeda. Ia merasa cacat, karena tidak memiliki sayap seperti malaikat lainnya. Bayangan sayap yang seharusnya ada, namun tak pernah tumbuh, selalu menghantuinya. Dan ada lagi, sesuatu yang lebih mengganggunya. Sebuah kekuatan misterius yang tersimpan jauh di dalam jiwanya, sesuatu yang terasa kuat dan asing. Namun ia tak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Keingintahuannya kepada sang naga semakin membuncah. Ia menatap naga itu dengan mata yang berkaca-kaca. Suaranya bergetar saat bertanya, "Tuan Naga, jika negeri awan diciptakan untuk para malaikat, lalu apakah aku? Bukanlah malaikat sungguhan?" Azil menunduk. Jari-jarinya memainkan ujung kain bajunya. Aku tidak memiliki sayap. Dan aku merasakan kekuatan yang aneh di dalam diriku. Apa artinya semua ini, Tuan Naga? Ia menatap naga itu penuh harap, menantikan jawaban yang bisa menjelaskan kebingungan yang menghimpit hatinya. Ia ingin tahu kebenarannya. Siapa dirinya sebenarnya? Sang naga tertawa, suaranya menggema di dalam goa, menggelegar seperti guntur. "Kau Azil, dengan ilmu pengetahuan alam semestamu yang tinggi, telah melupakan sesuatu yang sangat mendasar." Naga itu berhenti tertawa. Suaranya kini lebih tenang, namun tetap berwibawa. Ada satu unsur di alam semesta ini yang kekuatannya melampaui semua unsur lainnya, kata naga itu, yaitu api. Unsur utama yang menciptakan unsur asap dan cahaya. Unsur asap tak akan pernah ada tanpa api, begitu pula cahaya. Api adalah sumbernya, asal-muasalnya. Sifatnya sangat kuat, sangat terang, menerangi, namun juga panas, membakar, dan merusak. Semua unsur tunduk padanya. Azil semakin bingung. Semua yang dikatakan naga itu benar. Ia tahu itu. Ia memahami hukum fisika dan proses pembentukan unsur-unsur di alam semesta. Namun,
Ia tak mengerti hubungannya dengan dirinya sendiri. Ia tak mengerti bagaimana api bisa berkaitan dengan mimpi-mimpinya, kekurangan sayapnya, dan kekuatan misterius di dalam dirinya. Aku tidak mengerti, Tuan Naga, ucap Azil, suaranya lirih. Bagaimana api bisa berkaitan dengan semua ini? Keingintahuannya semakin membuncah. Ia merasa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kata-kata sang naga. Rahasia yang mungkin akan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan mengapa ia merasa begitu berbeda dari malaikat lainnya di negeri awan. Ia semakin penasaran untuk mengungkap misteri itu. Sang naga tersenyum misterius. Kau harus memahaminya sendiri, Azil, katanya. Dengan sedikit kekuatannya, naga itu mendorong Azil untuk menyelami dasar jiwanya sendiri. Sebuah perjalanan ke dalam dirinya yang terdalam. Azil merasakan dorongan kuat, seakan-akan jiwanya ditarik ke dalam pusaran yang tak terlihat. Ia melihat lautan api yang menyala-nyala. Namun anehnya, api itu terasa biasa saja baginya. Tak membakar, tak mengancam. Ia tak merasakan rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang membuncah. Di tengah lautan api itu, ia melihat dirinya sendiri. Wujud yang sangat berbeda dari biasanya. Matanya memerah menyala seperti bara api. Rambutnya putih panjang berkibar-kibar, mengenakan pakaian merah menyala seperti api yang menari-nari. Dan yang paling mengejutkannya, ia memiliki sepasang sayap besar berwarna hitam pekat. Berbeda jauh dari sayap putih para malaikat di negeri awan. Seketika itu juga, Azil mengerti. Ia adalah makhluk ciptaan Sang Pencipta dengan unsur api, unsur utama yang menciptakan asap dan cahaya. Ia adalah makhluk yang ditakdirkan untuk memimpin dan menjaga semua makhluk di dunia ini, baik di dunia jin maupun di dunia malaikat. Ia adalah pemimpin yang tersembunyi, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Namun, Azil memutuskan untuk merahasiakannya dari Mika dan penduduk negeri awan lainnya. Ia akan tetap menjadi Azil, malaikat cacat yang tanpa sayap, pelindung negeri awan yang sederhana. Rahasianya akan tetap tersimpan di dalam hatinya, menjadi kekuatan terpendam yang akan ia gunakan untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia akan menjadi pemimpin yang tak terlihat, penjaga keseimbangan antara dunia malaikat dan dunia jin, dari balik bayangan sayap hitamnya yang tersembunyi.